Benarkah ibadah tidak boleh ditambah? Membongkar kesalahan logika Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita mendengar satu kalimat yang diulang-ulang oleh sebagian kalangan. Ibadah tidak boleh ditambah-tambah. Kalau ditambah, maka bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Kalimat ini terdengar tegas, terdengar sederhana. Namun apakah benar demikian menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ataukah ini justru kesimpulan tergesa-gesa yang tidak sesuai dengan metodologi para imam? Kesalahan mendasar dari klaim ini adalah menyamakan semua ibadah. Padahal para ulama sejak dahulu membedakan ibadah menjadi dua. Pertama, ibadah mahdhah, yaitu ibadah ritual murni yang tata caranya ditentukan secara rinci oleh syariat, seperti salat 5 waktu, jumlah rakaat salat, puasa Ramadan, manasik haji. Dalam ibadah jenis ini memang tidak boleh ditambah atau dikurangi. Semua ulama sepakat dalam hal ini. Namun ada jenis ibadah kedua, yaitu ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang tidak ditentukan bentuk rinciannya, tetapi diperintahkan dengan dalil umum, seperti zikir, doa, salawat, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk ibadah jenis ini, syariat memberi ruang pengembangan selama tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Dan disinilah terjadi kekeliruan besar. Allah berfirman, "Fadhkurullaha dzikran katsira." Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Perhatikan ayat ini. Allah memerintahkan zikir, tetapi tidak membatasi caranya, jumlahnya, waktunya, dilakukan sendiri atau berjamaah. Artinya, bentuk zikir itu fleksibel selama tujuannya ibadah dan tidak menyelisihi syariat. Jika setiap bentuk baru otomatis bid'ah sesat, maka ayat ini justru kehilangan maknanya. Sekarang kita lihat contoh paling kuat, praktek para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Contoh pertama, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal memiliki kebiasaan, setiap selesai wudu, ia salat sunnah 2 rakaat. Amalan ini tidak pernah diperintahkan secara khusus oleh Nabi, namun ketika Rasulullah mengetahuinya, beliau tidak melarang, bahkan memujinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau mendengar suara sandal Bilal di surga. Ini tambahan ibadah, tidak ada contoh sebelumnya, namun diterima. Jika semua tambahan ibadah adalah bid'ah sesat, maka amalan Bilal seharusnya ditolak. Namun faktanya tidak. Contoh kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mengumpulkan umat untuk salat tarawih berjamaah. Lalu beliau berkata, "Ni'matil bid'atu hadhihi." Sebagus-bagus bid'ah adalah ini. Apakah Umar tidak tahu hadis kullu bid'atin dhalalah? Tentu beliau tahu. Namun Umar memahami bid'ah dengan ilmu, bukan dengan pemahaman kaku. Imam Syafi'i dengan tegas berkata, "Al-bid'atu bid'atan, bid'atun mahmudah wa bid'atun madhmumah." Ukurannya jelas. Jika sesuai Quran, Sunnah, Ijma' dan Athar, maka terpuji. Jika menyelisihi, maka tercela. Inilah manhaj Ahlus Sunnah. Bukan mengukur agama dengan perasaan, tetapi dengan ilmu dan metodologi. Jika semua tambahan dianggap bid'ah sesat, maka ilmu nahwu adalah bid'ah, ilmu hadis adalah bid'ah, ilmu tajwid adalah bid'ah, mushaf standar adalah bid'ah. Pertanyaannya sederhana, apakah para sahabat dan ulama selama berabad-abad semuanya sesat? Atau justru ada kesalahan dalam cara memahami hadis? Yang terlarang adalah membuat ibadah baru tanpa dasar, bukan mengamalkan dalil umum dengan bentuk yang beragam. Islam tidak dibangun dengan logika hitam putih, tetapi dengan ilmu, hikmah, dan bimbingan para ulama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benteng Aswaja, menjaga agama dengan ilmu, bukan emosi.